Bhinneka Tunggal Ika adalah penggambaran wujud kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Keberagaman itu tersebar luas pada berbagai suku, ras, dan etnis dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga, dan ritus. Wujud kebudayaan tersebut pada dasarnya diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur terdahulu. Lombok sebagai salah satu suku bangsa di Nusa Tenggara Barat dikenal dengan keberagaman budayanya yang sangat eksotis. Salah satu bukti keberagaman itu adalah ritus atau ritual. Ritual keadatan di Tanah Sasak sudah sejak lama mengakar dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Di masyarakat Sasak, terutama di Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, dikenal berbagai jenis ritual adat yang masih eksis hingga saat ini. Salah satu di antaranya adalah ritual atau upacara adat Betetulak di Dusun Krekok, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang. Upacara ini telah berakar sejak keberadaan Raja Bejanggik yang memerintah pada sekitar abad ke-12 tahun 1204 Masehi. Berlanjut secara turun-temurun dari raja pertama bernama Ala Kumala Ala sampai raja ke-7. Adat Betetulak ini dilanjutkan oleh putra raja keempat bernama Raden Arya Surya Kencana, dikenal dengan Demung Jukung. Beliau inilah yang mengawali desa Rembige atau Krekok. Rembige berasal dari kata rembuk, artinya tempat berkumpulnya para pembesar kerajaan Pejanggik untuk bermusyawarah. Istilah Betetulak pada masyarakat Sasak tidak dapat dipisahkan dengan sejarah masa lalu. Betetulak bahkan selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis, karena latar belakang dan cerita mitologi yang selalu melekat di dalamnya. Betetulak akar katanya tulak, yang artinya kembali. Maka Betetulak artinya kembali ke asal. Upacara adat ini adalah wujud permohonan hamba kepada Khaliknya, demi mengharap agar dijauhkan dari semua bencana atau tolak bala, dimurahkan rezeki, keamanan terjaga, terpelihara kerukunan, dan terjalinnya rasa persaudaraan yang kuat antar sesama masyarakat. Kalau kita merujuk ke asal kata Betetulak, kalau bahasa Rembige itu be yang artinya benar, tulak yang artinya kembali, atau kita rangkaikan satu kata itu menjadi be, ya, tetu, telak, kalau dirangkai arti semua itu ya benar, mari kita kembali. Kita kembali ke mana? Kita kembali ke leluhur kita. Bagaimana jejak-jejak para leluhur kita telah menapaktilasi kita seperti adat dan budaya ini. Itulah yang ajakannya untuk Betetulak. Cara dikenal Betetulak ini sebenarnya sudah dari masa zaman dahulu, masa zaman lampau begitu ya. Di mana pada abad 1326 itu sudah terjadi Betetulak, di mana pada waktu itu adalah yang mengindikasi kepada bahwa di Rembige itu pernah terjadi perkumpulan bangsa Sasak atau suku Sasak yang ada di seluruh Payer Bawah, Payer Barat, Payer Timur, Payer Daya, Payer Laut. Ini kumpulnya adalah di Rembige ini pada saat itu. Nah, maksud dan tujuan daripada artinya Betetulak itu adalah meritualkan sebuah benda yang disakralkan, yang disebut kemalik. Ini yang tujuannya lewat
benda yang diritualkan itu media untuk meminta kita kepada Tuhan tentang keselamatan hidup di dunia ini, di mana Betetulak itu juga mengajarkan kita bahwa hidup harmonis dengan makhluk-makhluk yang lain seperti jin dan yang lainnya itu kita serasinya itu seperti itu. Dan juga hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita meminta supaya bagaimana dunia ini atau gubuk atau kerekok ini aman dari segala bencana dan dan musibah-musibah besar. Nah, kalau untuk waktu acara Betetulak ini ya biasanya dilakukan pada bulan Muharram dan Safar dan Muharram, yang itu disebut dengan bulan bubur putih, bubur abang. Di mana itu penanggalannya penanggalan Rawat Sasak, dan juga ada penanggalan daripada Hijriah begitu. Itu yang selalu diadakan, bahwa setiap Muharram setelah tanggal 34 sampai ke atas itu selalu diadakan. Dan itu sudah ditentukan juga waktu-waktunya sudah ada. Kalau tempatnya biasanya dilakukan di gedeng-gedeng. Artinya gedeng itu di rumah-rumah kemali itu, di mana rumah penyimpanan kemali itu diadakan di situ. Ya seperti yang selalu berkaitan rumah gedeng ini dengan pengorong telu. Di mana pengorong telu itu adalah yang ada jalannya yang bersimpangan itu, simpang 3 lah begitu. Ada di jalan masyarakat ini. Pelaksanaan Betetulak ini adalah masyarakat umum. Tapi yang dikomandoi oleh seperti mangku gedeng, seperti pengelingsir ini ya, yang menentukan bahwa bulannya ini harus gitu. Itu sudah ada yang menentukan itu. Yang mengatur itu atau yang selalu memimpin itu adalah ya yang selalu dekat dengan gedeng itu. Artinya siapa yang dituakan, siapa yang kalau kita di sini disebut pun, di mana pun itu artinya orang yang dituakan, itulah yang boleh memimpin doa. Seperti kalau kelas-kelasnya ya orang yang sudah berilmu tinggi di dalam agama maupun di dalam semuanya, dan dia peduli tentang kemali ini, maka dialah yang berhak menentukan dan dan yang selalu memimpinnya begitu. Upacara adat ini dimulai pada tanggal 1 bulan Muharram tahun Hijriah. Acara tersebut berpusat di 3 titik di Kelurahan Rembiga, yaitu di Rembiga Timur atau Krekok, Rembiga Utara, dan Rembiga Barat. Kegiatan diawali dengan prosesi mencapat atau pembacaan hikayat asal penciptaan manusia yang dijuluki Tepal Adam, yang menceritakan tentang proses kejadian manusia dan cerita nabi-nabi. Kebenaran Bani Adam atau keturunan anak jahilnya besar Nabi Allah Adam dan dunia semua. Lalu dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Lebe atau Kiai Adat, dan makan bersama atau bagibun. Ada kepada
Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada juga air rampe yang dipakai untuk mencuci muka oleh warga setempat. Air ini dipercaya warga memiliki khasiat yang banyak. Warga mempercayai akan mendatangkan keselamatan, mendekatkan jodoh, dan harapan agar anak menjadi anak yang pintar. Setelah prosesi pembagian air rampe, ritual dilanjutkan dengan sambe borak yang diikuti oleh seluruh warga yang hadir dalam upacara tersebut. Prosesi upacara keadatan dalam masyarakat Sasak pada khususnya menjadikan sesajian serta perlengkapan-perlengkapan lainnya sebagai hal yang paling mendasar. Peralatan dan perlengkapan upacara merupakan simbol-simbol yang memuat nilai dan makna filosofi sebagai wujud kebiasaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namanya sosialnya sudah begitu kan, kemasyarakatan. Jadi apa yang bisa diambil dari itu. Jadi kalau dari segi kemasyarakatan, jadi
supaya terjalin jadi hubungan silaturahmi kita. Itu yang kita harapkan. Jadi artinya ketika pelaksanaan acara bertetulak ini orang yang artinya yang dari Kerekohan dan Bige ini bisa saja kan dia berada di Mataram atau Lombok Timur atau Lombok Tengah. Nah, jadi dia sudah tahu ketika ini akan dilaksanakan mereka balik. Jadi artinya pulang kampung ke sini untuk ikut melaksanakan perayaan itu. Itu artinya kan jadi kita hubungan silaturahim kita semakin berjalan begitu. Dengan kita bersama-sama melakukan zikir, doa bersama yang diharapkan itu kan. Jadi semakin kita dekat memasyarakat kan artinya apa yang akan kita rencanakan tentang kemaslahatan di dalam masyarakat ini kan lebih cepat kan kita cari solusi yang akan kita dapatkan ketika kita sudah saling ketemu kan begitu. Nilai religiusnya itu adalah jadi seperti tujuannya itu adalah jadi tujuan utama dari ritual bertetulak ini adalah kita memohon perlindungan kehadirat Nenek Kaji Sak Kuase. Itu penyebutan nama Tuhan menurut orang Sasak. Sebelum dia disebut kata Allah itu kan. Jadi orang Sasak sudah menyebut nama Tuhan ini adalah Nenek Kaji Allah Ta'ala Sak Kuase. Artinya Tuhan itu satu. Sehingga orang Sasak tidak ada sejarahnya bahwa orang Sasak itu orang Hindu atau orang Nasrani, Yahudi, kan enggak. Jadi orang Sasak itu adalah asli orang Islam. Jadi tidak menerima agama apapun. Jadi merujuk kepada Nenek Kaji Sak Kuase. Jadi mereka leluhur kita meyakini bahwa Tuhan itu tetap satu. Ketika ada ajarannya yang sekalipun itu monotisme tetapi bukan monotisme Ibrahimik. Jadi monotisme, panteisme misalnya mengakui satu Tuhan tapi dalam dalam satu tetapi banyak begitu kan. Itu panteisme kan. Tetapi kalau orang sana kan monoteisme Abrahamik. Jadi satu Tuhan itu tetap satu tunggal. Nah, jadi itu kita memohon perlindungan kepada Nenek Kaji Allah Ta'ala Sak Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijauhkan dari segala bala bencana, dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kita mengharapkan turunnya rahmat, turunnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan daripada ketauhidan kita, keimanan kita. Ya.
Setelah 4 hari, kegiatan dilanjutkan dengan mengarak atau ngelidarang azimah. Benda-benda peninggalan leluhur berupa Al-Quran yang ditulis dengan tangan, jubah, perkakas makan dan minum kerajaan, dan senjata seperti keris, tombak, dan pedang. Diarak keliling desa pada malam hari sekitar jam 12 malam. Prosesi ini diulang selama 4 hari 3 malam berturut-turut dengan arah jalan yang berbeda-beda setiap malamnya. Dalam upacara keadatan Batu Tulak, terdapat beberapa aturan yang menjadi keharusan sebagai suatu keyakinan mendalam yang harus ditaati atau tidak dapat dilanggar. Aturan-aturan tersebut dapat berupa tuturan lisan, non-lisan, simbol sesajian, dan khususnya tingkah laku dalam pelaksanaan upacara keadatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan apa yang ditanyakan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Haji Lalu Mahdarayan SD, Komunitas Adat Krekok Rembige. Komunitas Adat Krekok Rembige. Jadi saya sebagai pengelisir sentana. Sentana artinya keluarga. Jadi Kelurahan Rembige ini sebelumnya namanya Krekok. Jadi dari Krekok ini berkembang menjadi sebuah desa yang besar. Kalau dulu Krekok ini awal mulanya adalah suatu desa kecil. Sejak abad ke-13 sudah ada cikal bakal desa ini. Namun dengan berbagai dinamika kehidupan sehingga perubahan demi perubahan berlanjut sampai dengan saat ini. Letak Krekok ini strategis sekali sehingga oleh para leluhur kita dulu memilih tempat ini sebagai tempat tinggal yang nyaman. Karena di sebelah utara itu ada Sungai Midang. Bisa lihat di peta. Terus di sebelah ini ada saluran yang tempat saya ini ke barat. Diapit oleh saluran lagi. Terus sebelah kirinya ada Sungai Kopang namanya. Sungai Kopang, kemudian di sebelah selatannya lagi Sungai Jangko. Sehingga karena daerah ini pada masa itu perubahan cuaca dan sebagainya sering terjadi musibah, masalah-masalah baik antara kejadian alam, kejadian cuaca yang buruk sehingga menimbulkan banyak hal. Bisa juga menyebabkan orang banyak kena penyakit. Sehingga oleh para leluhur kita dulu diadakanlah betetulak, upacara ritual adat betetulak. Ya. Jadi untuk mengetahui suatu desa, komunitas adat, pertama kita harus tahu sejarah asal-usul mereka. Dari mana asal-usulnya? Krekok ini ternyata dia berasal dari segala penjuru. Ada dari utara, maksudnya KLU kalau sekarang. Ada dari laut, seperti dari Rembitan dan sebagainya. Termasuk dari Batu Jai juga ada di sini. Dari timur itu ada dari Seleparang. Dan ada dari dulu waktu saya kecil-kecil, kekeluargaan kita sampai di Sembalun. Terus ada juga terbentuk dari komunitas-komunitas yang lain bergabung di tempat ini. Dari Mambalan, dari Kuripan, kemudian dari Pondok Prasi dan sebagainya. Pondok Prasi itu karena itu wilayah kerajaan Pejanggi di masa lalu. Sehingga
ritual adat ini disepakati oleh sekelompok komunitas itu. Diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-14 sudah mulai. Namun karena situasi pernah terputus, sehingga akhirnya diadakan lagi setelah beberapa tahun atau tidak ada kegiatan karena situasi pada masa itu tidak kondusif. Ada perang, waktu itu ada sekitar tahun 19 sekian itu pernah masuk tentara sekutu, tentara nikah, ya, sehingga kita tidak berani mengadakan ini karena tidak boleh berkegiatan pada masa itu, sehingga itulah menyebabkan dia tidak dilakukan. Kemudian setelah aman baru dilakukan kembali, sehingga Rembiga ini menjadi perhatian dari banyak komunitas lain yang datang ke tempat ini. Bahkan pada masa itu tahun 1826 menjadi perhatian juga oleh orang-orang yang datang dari Bali, sehingga di sini ada juga komunitas Hindu di tempat ini sejak tahun 1826 itu. Menurut catatan sejarah bahwa yang dapat diakui oleh semua masyarakat, oleh semua para sejarawan dan semua kalangan akademi, itu Islam itu mulai masuk ke Lombok tahun 1556. Padahal pada awalnya itu sudah Islam juga, cuma tidak ada data otentik yang dapat dijadikan rujukan. Nah, sejak itu, sejak pertengahan abad ke-16 ini, yang semula model lama ya diperbarui lagi model-model cara-caranya itu. Karena pertama, kalau sebelumnya itu kan kita tidak berani membawa benda-benda pusaka itu terlalu nampak. Karena apa? Takut diambil sama orang-orang yang punya kepentingan, ya penjajah terutama. Kalau dia lihat barang-barang kita baik, diambil. Yang kedua juga, kita banyak orang-orang yang terancam jiwanya. Karena kalau dianggap berkelompok, sepertinya dia mengkhawatirkan penguasa pada masa itu. Sehingga identitas-identitas yang membahayakan itu agak disamarkan, disembunyikan. Sehingga banyak dari para tokoh-tokoh kita lebih kepada mempelajari ilmu tasawuf. Sehingga gelar-gelar, kemudian nama-nama besar, itu jarang ditampakkan. Dia lebih mengarah kepada pendekatan diri kepada Allah. Dia tidak mau menampakkan dirinya, siapa dia yang sebenarnya. Sehingga di dalam geguritan lama itu, atau di dalam tulisan-tulisan aksara-aksara lama itu, tidak ada yang mau menampakkan dirinya. Siapa sebenarnya penulisnya? Sastra-sastra itu. Itu karena yang dikhawatirkan nanti kalau dia ditahu orang cerdas, ditahu orang memiliki pengaruh, dia dianggap bisa mengumpulkan massa, bisa menimbulkan kebahayaan bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu dia samar-samarkan, sehingga hal-hal yang sangat kental dengan perilaku-perilaku bulan Syuro atau bulan Muharram ini, banyak hal-hal yang disembunyikan. Jadi setelah merdeka baru berani diarak alat-alat itu. Seperti senjata, kan senjata tajam dulu dianggap kita akan memberontak. Atau kalau dilihat kita punya pengaruh baik oleh pemerintah Belanda maupun pemerintah Jepang, kita dianggap akan merontak. Sebagai pertanda acara terakhir,
yaitu dengan mengembalikan atau menaruh semua benda-benda pusaka ke tempat penyimpanannya yang disebut gedeng, bertempat di Rembiga Utara, Rembiga Barat, dan Rembiga Timur atau Krekok, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Hadirnya suatu upacara pada kelompok atau etnis tertentu tidak serta-merta muncul begitu saja. Tentu dilatar belakangi oleh dinamika kisah perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sebuah kebudayaan mengalami perubahan akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Begitupun dengan upacara adat Betetulak. Suatu bentuk kebudayaan lambat laun akan terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan mengikuti seluruh aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Upacara adat Betetulak dikrekok pada masyarakat Sasak, Kota Mataram yang dalam pelaksanaan ritualnya, baik dari segi proses dan tahapan-tahapannya, bahan dan bentuk-bentuk sesajiannya, serta perlengkapan yang digunakan maupun seluruh aspek-aspek yang mendukung jalannya suatu upacara adat tentu tidak terlepas dari adanya perubahan yang terjadi. Perubahan kebudayaan itu dapat mengalami suatu perkembangan dan dapat pula mengalami kemunduran. Upacara adat merupakan bagian yang integral dengan kebudayaan pendukungnya, berfungsi sebagai pengokoh norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai budaya itu ditampilkan dengan pemeragaan secara simbolis dalam bentuk upacara yang dilakukan dengan penuh hikmat oleh warga-warga masyarakat pendukungnya, serta dirasakan dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya, baik secara individual maupun komunal.